Bisakah kau membiarkanku melihat Raja Ibel kecil Fai sekarang? Mugu bertanya dengan suara berat, menahan amarahnya yang hampir meledak. Ye Xuan menutup kotak giok yang berisi buah belimbing, menyingkirkannya, dan berkata, sebenarnya, kebudewaku terhadap buah belimbing tidak sekuat yang kau kira. Yang kuinginkan bukanlah buah belimbing, tetapi sesuatu yang lain. Kau, Mugu hampir tercekik karena marah, mengira ini adalah pemerasan. Dia tidak akan pernah memasuki rumah Jenderal Dewa bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tetapi sekarang hidup dan mati Raja Ibel kecil Fai tidak diketahui, dan tekanan dari Raja Ibel Fatian sangat besar. Dia hanya bisa menahan sesak di dadanya dan bertanya apa lagi yang kamu inginkan. Darahmu, kata Ye Xuan. Mugu tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya. Darah pendeta Ibel Langit adalah satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan darah budak. Meskipun sekarang dia yang bertanggung jawab atas karavan Ibel Langit, sebelumnya, dia adalah pendeta tingkat tinggi Ibel Langit. Mugu ingin melawan, tetapi sekarang dia seperti ikan di talenan dan tidak punya hak untuk melawan sama sekali. Ye Xuan melambai ke arah Long Yuanwei. Long Yuanwei melangkah maju, menghunus pedangnya dan memotong telapak tangan Mugu, dan darah pun langsung menyembur keluar. Titik titik titik, titik titik titik. Penjaga Long Yuan lainnya menampung darah dalam mangkuk. Setelah mengisi mangkuk, dia menunjukkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengangguk dan berkata, serahkan saja pada pengawal rahasia Night Owl. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Long Yuanwei pergi sambil membawa mangkuk darah. Mugu menekan luka di telapak tangannya, menahan amarahnya, dan bertanya lagi bisakah aku melihat Raja Ibel kecil Fai sekarang? Apakah kamu tahu perbedaan antara manusia dan Ibel surgawi dalam hal karakter? Di depan istana Longhua, aku melepaskan Raja Ibel kecil Fai, tetapi Raja Ibel Fatian berbalik dan membasmi 10.000 manusia itu. Manusia tidak sehina itu. Ye Xuan menemukan pengawal Long Yuan yang lain dan memerintahkan bahwa dia ke ruang bawah tanah untuk melihat Raja Ibel kecil Fai, dan beritahu pengawal kegelapan Night Owl bahwa jika Ibel ini berani melakukan gerakan yang tidak biasa, basmi dia secara langsung. Long Yuanwei menerima perintah dan membawa Mugu ke ruang bawah tanah. Ye Xuan terus memegang tangan Tong dan mengajarinya cara menulis karakter. Harus ditulis dengan karakter, di sebelahnya. Sebelum Mugu keluar dari Akademi Seni Bela Diri, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Ye Xuan sedang mengajar kedua orang suci itu untuk menulis dengan serius, tanpa kepura-puraan. Lapisan es muncul di wajahnya lagi. Setelah istirahat makan siang, instruktur bela diri Long Yuanwei keluar dari ruang tenang dan berdiri di panggung bela diri lagi. Namun dia tidak mendesaknya, melainkan menunggu di panggung pencaksilat. Ye Xuan memegang tangan kecil Tong dan menulis kata terakhir, lalu berdiri dan berkata, baiklah, kalian terus berlatih pedang. Kembalilah ke halaman dan beristirahatlah saat kalian lelah. Baiklah, Tong mengangguk cepat dan setuju, berperilaku sangat baik. Ye Xuan berjalan keluar dari halaman, berjalan beberapa langkah dan berbalik dan berkata, berlatihlah ilmu pedang dengan patuh, dan aku akan memberimu hadiah di malam hari. Tong bahkan lebih gembira, dia meraih tangan Gai, melompat ke panggung seni bela diri, dan mulai berlatih pedang. Ye Xuan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri dan tiba di halaman terpencil. Begitu dia masuk, dia melihat Fang Qiangqiao dan Mo Wuming. Fang Qiangqiao masih menggunakan kursi roda. Meskipun kakinya sudah diselamatkan, butuh waktu sekitar 1 bulan agar ototnya bisa tumbuh kembali, jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda. Mo Wuming sedang duduk bersila di lantai batu biru di halaman. Tubuhnya kini begitu besar sehingga tinggi posisi duduknya hanya setinggi dada orang biasa. Seorang penjaga rahasia Night Owl menggunakan darah Mugu untuk menghilangkan kutukan darah budak dari Mo Wuming. Darah segar menetes ke dalam kutukan darah budak itu, menyebabkannya muncul, lalu dibersihkan dengan halus menggunakan kain lap yang lembut. Setelah membasuh diri dengan air, Mo Wuming segera berdiri, menyentuh dahinya, dan tertawa kutukan darah otang pembawa sial ini akhirnya terangkat. Aku benar-benar bebas mulai sekarang. Dia tertawa 2 kali, dan ketika dia melihat Ye Xuan masuk, dia buru-buru menyapanya dengan hormat Tuan Muda. Fang Qiangqiao bukan pelayan rumah Jenderal Dewa, jadi dia berbalik dan menyapa, Tuan Muda. Aku datang untuk melihat, apakah kutukan darah budak telah dicabut. Ye Xuan menyapa dengan santai. Sudah diangkat. Aku bisa merasakannya. Aku benar-benar bebas mulai sekarang. Mo Wuming sangat gembira. Dia telah menjadi budak selama 8 tahun. Setelah diselamatkan, dia dikutuk oleh kutukan darah budak dan menderita selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya bebas. Kegembiraannya tak terlukiskan. Penjaga rahasia Night Owl memegang sisa darah, berbalik dan berkata, Tuan Muda, darah pendeta Ibel Langit ini sangat berguna. Aku akan menyegelnya dan mengambilnya untuk digunakan saat dibutuhkan. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, ambillah. Itu, Mugu pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui Raja Ibel kecil Fai.
Jika kamu merasa semangkuk darah tidak cukup, kamu bisa menusuknya 2 kali lagi. Nada suaranya santai, tetapi kata-kata yang diucapkannya mengerikan. Tetapi Fang Qianqiao dan Mo Wuming tertawa gembira setelah mendengar ini. Saat mereka bertiga sedang berbincang, Qin Wu, kepala pelayan, datang bersama 2 orang pelayan dan berkata, "Saya melihat Tuan Muda dan Kapten Fang sedang mengobrol dengan baik, jadi saya secara khusus mengirimkan 2 kendi anggur yang enak. Apakah Tuan Muda ingin minum bersama Kapten Fang? Kalian datang tepat waktu. Buka botolnya dan kirim beberapa hidangan. Mari kita minum sepuasnya di sini hari ini." Ye Xuan segera meminta mereka untuk membuka anggur, menyiapkan meja di halaman, dan menunggu sampai mereka mabuk. Belasan mangkuk besar ditaruh di atas meja batu, dan anggur berkualitas dituangkan ke atasnya bagaikan sungai. Fang Qianqiao memimpin dengan mengambil mangkuk, mengangkat kepalanya dan meminumnya, sambil tertawa menyegarkan. Sejak kembali ke Chaohua, Fang selalu teringat hari-hari ketika aku bertarung dengan jenderal di medan perang di prefektur Longyuan setiap malam. Namun, untuk menghindari kecurigaan, aku hanya melihat jenderal dari kejauhan beberapa kali dalam 10 tahun terakhir, dan mengunjunginya untuk mengenangnya bahkan lebih menyenangkan. Sekarang setelah aku mengundurkan diri dari jabatan resmiku, Fang akhirnya dapat mengunjungi rumah Jenderal Dewa secara terbuka tanpa khawatir tentang apa yang dikatakan orang lain. Menyegarkan. Mo Wuming mengambil mangkuk anggur dan melihatnya. Ia merasa mangkuk itu terlalu kecil, jadi ia mengulurkan tangan dan mengambil toples anggur besar dari tangan pelayan. Toples anggur besar itu berisi 100 kilogram. Ia memegangnya dengan satu tangan dan meminumnya sambil menundukkan kepala. Bisakah kau bayangkan, 3 bulan yang lalu, aku adalah budak ibel surgawi yang pendek dan kurus yang melarikan diri. Sekarang aku dapat mencabik-cabik ibel surgawi hidup-hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku dapat mengalahkan ibel surgawi di hadapan kaisar manusia dan begitu banyak pangeran dari Zhou Agung. Semua ini adalah hadiah dari Tuan Muda. Aku hanya melakukan 2 hal dalam hidupku, membasmi ibel surgawi dan melewati api dan air demi kediaman Jenderal Ilahi. Ye Xuan mendengarkan 2 orang itu melampiaskan kegembiraan mereka sambil minum dan berbicara tentang segala hal di bawah matahari. Mereka bertiga minum dengan gembira, dan tawa mereka yang keras membuat seluruh rumah Jenderal Dewa terasa heroik. Ngomong-ngomong, Mo Wuming, namamu kedengarannya aneh. Apakah orang tuamu yang memberikannya padamu? Fang Qianqiao bertanya dengan santai. Tidak, aku tidak punya nama asli. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran prefektur Longyuan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa membaca di desa itu. Ketika aku ditangkap dan dijadikan budak, aku bahkan tidak punya nama asli. Saya diperbudak oleh suku ibel surgawi selama 8 tahun. Ketika saya diselamatkan oleh kavaleri besi dari tentara Longyuan, Jenderal Kavaleri Besi ingin mencatat nama-nama kami yang diselamatkan. Saat itu, Jenderal Kavaleri Besi juga menanyakan nama saya, jadi saya menjawab bahwa nama belakang saya adalah Mo dan saya tidak punya nama. Kemudian Jenderal Kavaleri Besi menuliskan 3 kata, Mo Wuming. Sejak saat itu, namaku adalah Mo Wuming. Kemudian, aku bekerja sebagai penjaga di rumah seorang jenderal. Pemimpin penjaga bertanya lagi namaku, dan aku menjawab Mo Wuming. Pemimpin penjaga berkata bahwa nama ini terlalu aneh, jadi dia mengganti 1 huruf untukku, dan menjadi Mo Wuming. Mo Wuming menceritakan kisah evolusi namanya yang cukup aneh. Fang Qianqiao berpikir sejenak dan berkata, nama ini juga tidak bagus. Tidak memiliki momentum. Di pasukan Longyuan, momentum sangat penting. Lihat namaku, Fang Qianqiao. Tombaknya bersiul. Momentumnya ada di sana. Apa yang harus kulakukan? Kakak Fang, bagaimana kalau kau mengganti namaku? Mo Wuming berpikir sejenak dan bertanya. Fang Qianqiao menatap Ye Xuan yang berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mengganti namamu, tentu saja kamu harus meminta Tuan Muda untuk menggantinya. Jika kamu bisa meminta Tuan Muda untuk memberimu nama, maka kamu dapat dianggap memiliki nama. Jika tidak, itu hanyalah nama acak milik orang lain. Ya. Mo Wuming dengan cepat menatap Ye Xuan dan bertanya, Tuan, bisakah Anda memberi saya nama? Ye Xuan tidak menolak, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu hapus 1 kata dan beri nama Mo Wu. Ye Xuan membantunya menghapus karakter dari namanya dan memberinya nama. Mo Wu. Baiklah, aku punya nama sekarang. Namaku Mo Wu. Pria besar itu menari dengan gembira. Nama-nama sebelumnya semuanya diubah secara acak oleh orang lain. Tidak ada seorang pun di keluarganya lagi, dan tidak ada seorang pun yang secara resmi memberinya nama. Kali ini, dia diberi nama oleh Ye Xuan, yang seperti rumput liar yang akhirnya berakar. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tepat saat mereka bertiga sedang minum dan mengobrol dengan gembira, Qin Tai datang mengikuti aroma anggur. Ketika Fang Qianqiao melihat mantan panglima militernya, ia langsung berdiri dengan gugup. Karena kakinya lemah,
Ia segera menopang dirinya di atas meja batu dan berteriak, "Jenderal." Ini adalah pertama kalinya Mo Wu melihat jenderal hebat ini, jadi dia segera berdiri dan dengan hormat menyapanya, "Jenderal." Qin Tai'er memegang tangannya, meminta kedua pria itu untuk duduk, dan berkata, "Saya baru saja mendengar bahwa kalian sedang minum dengan gembira, jadi saya datang menemui kalian dan meminta 2 mangkuk anggur." Fang Qianqiao dengan cepat mengambil semangkuk anggur dan menyerahkannya. Karena kakinya yang lemah, mangkuk itu sedikit berguncang, dan anggur di dalam mangkuk juga menimbulkan riak-riak. Qin Tai'er mengambil mangkuk anggur, mendesaknya untuk duduk, dan bertanya, "Bagaimana keadaan kakimu?" "Berkat bantuanmu, kakiku terselamatkan. Setelah sekitar 1 bulan pemulihan, aku seharusnya bisa berjalan dengan bebas lagi," jawab Fang Qianqiao. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah selesai berbicara, dia berpikir sejenak lalu berkata, "Jenderal, saya masih ingin kembali ke tentara Long Yuan, bahkan jika itu berarti memulai sebagai prajurit kecil. Apakah kamu masih bisa kembali?" Qin Tai'er menatapnya. Nada suaranya tampak normal, tetapi pertanyaannya sangat serius. Pasukan Long Yuan adalah pasukan yang benar-benar harus bertempur dalam pertempuran berdarah dengan klan Setan Langit. Banyak jenderal yang telah mencapai prestasi militer telah jatuh ke dalam kemakmuran ibu kota kekaisaran dan sulit bagi mereka untuk kembali ke medan perang. "Saya bisa, Jenderal, semangat saya belum padam. Saya ingin kembali ke Long Yuanzhou setiap hari dan melanjutkan hari-hari bertempur di atas kuda bersama saudara-saudara saya," kata Fang Qianqiao dengan tatapan tegas. Qin Tai'er tidak langsung setuju, tetapi berkata, "Pulihkan luka-lukamu terlebih dahulu. Kecerdasanmu juga salah satu yang terbaik di tentara Long Yuan. Kau tahu kapan harus kembali." Fang Qianqiao tentu tahu bahwa dia baru saja mengundurkan diri sebagai kapten kota barat dari Garda Chaohua, dan kembali ke pasukan Long Yuan secepat itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mo Wu senang melihat Fang Qianqiao kembali ke pasukan Long Yuan, tetapi dia juga ingin mencoba. Dia bertanya dengan gugup, "Jenderal, bolehkah saya bergabung dengan pasukan Long Yuan? Saya punya surat pengantar terakhir kali, tetapi saya kehilangannya setelah saya ditangkap oleh klan Setan Langit." Fang Qianqiao mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, sambil berkata, "Anak bodoh, apakah kamu bodoh? Hidupmu diselamatkan oleh Tuan Muda, dan namamu diberikan oleh Tuan Muda. Tentu saja, kemana kamu akan pergi di masa depan ditentukan oleh Tuan Muda." Mo Wu segera tersadar dan mengangguk cepat, "Saudara Fang benar, saya begitu bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Long Yuan dan melawan ibel surgawi sehingga saya lupa akan hal ini." Qin Tai'er duduk, dan pesta minum yang semula dihadiri 3 orang berubah menjadi pesta minum yang dihadiri 4 orang. "Kami minum sampai larut malam, dan semua orang agak mabuk." Qin Tai'er meraih tangan Ye Xuan dan berteriak, "Ayo, berlatihlah ilmu pedang denganku lagi." Ye Xuan kemudian mulai menari dengan pedang di halaman, melakukan teknik pedang guntur satu persatu. Kelima jurus unik Dewa Pedang, Shocking Waves, Calming Mountains, Splitting Souls, Dragon Roaring, dan Slashing Without Boundaries, ditampilkan. Niat pedang segera menyelimuti keempat arah, dengan momentum yang luar biasa. "Hebat, kau baru saja memperoleh jurus Zan Wuji ini belum lama ini, kan? Dan kau telah melatihnya sampai tingkat ini." "Hahaha," Qin Tai'er tertawa keras, suaranya heroik. Pemotongan tanpa batas dalam gaya teknik pedang Benlei ini adalah gerakan pedang yang tercatat dalam pedang Li Ge yang diperoleh dari Villa Mingjian. Mo Wu menatap kedua pria yang sedang berlatih pedang dengan mata terbelalak, dan berseru, "Mereka pasti orang-orang paling kuat di dunia, kan? Aku benar-benar dapat melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak pernah berani membayangkannya sebelumnya." Ekspresi Fang Qianqiao sedikit serius, tidak seceria sebelumnya. Mo Wu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Fang, ada apa denganmu? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di prefektur Long Yuan. Saya dapat melihat bahwa sang jenderal khawatir." Fang Qianqiao melihat ke arah 2 orang yang bertarung dengan pedang di halaman, dan melihat banyak hal di matanya yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak tahu?" tanya Mo Wu dengan heran. "Jika tidak terjadi sesuatu yang besar di prefektur Long Yuan, sang jenderal tidak akan mengizinkanku kembali ke pasukan Long Yuan secepat ini." Setelah Fang Qianqiao mengatakan ini, tatapannya menjadi lebih serius dan dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah berlatih ilmu pedang, Qin Tai'er menatap Ye Xuan cukup lama dengan mata yang membara, lalu berkata dengan enggan, "Aku sangat senang bisa bersama selama setengah tahun. Namun, semua hal baik pasti akan berakhir, dan kau harus kembali pada akhirnya. Pilih saja tanggal untuk kembali ke kota Liuyun dalam 2 hari ini. Saat kau pergi, ingatlah untuk datang dan minum bersamaku." Setelah Qin Tai'er selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar halaman. Ye Xuan menatap punggung lelaki tua itu saat dia pergi, merasa sedikit rumit.
Dia selalu berbicara tentang kembali ke kota Liuyun di masa lalu, tetapi ketika dia benar-benar bisa kembali, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, lelaki tua itu jelas terlihat khawatir sekarang. Ye Xuan berjalan kembali ke meja batu, berpikir sejenak, melambaikan tangan ke penjaga rahasia Night Owl, dan bertanya hal besar apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Penjaga rahasia Night Owl tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung, kemarin kami menerima laporan dari tentara prefektur Longyuan bahwa suku Fatian dari suku Ibel Surgawi dan suku Muhou memimpin suku Ibel Surgawi yang berkekuatan 100.000 orang untuk menyerang tentara Longyuan kami yang ditempatkan di kota Wangbei. Jenderal tersebut menyampaikan peringatan kepada Kaisar Manusia dan akan berangkat ke prefektur Longyuan dalam 3 hari. Setelah mendengar ini, Ye Xuan segera mengerti mengapa Qin Tai'a begitu ingin dia kembali ke kota Liuyun. Dia terlalu agresif selama periode ini, meninju utusan suci Ibel Surgawi, menendang Chang Yue Haige, menyebabkan kekacauan di karavan semua ras, membela bintang Ibel, dan menentang Kaisar Manusia, menyebabkan kekacauan di dalam dan di luar Chaohua. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tersinggung dengan melakukan hal-hal ini. Dengan prestise Qin Tai'a, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya, tetapi begitu Qin Tai'a meninggalkan Dijing dan pergi ke Longyuanzhu, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di Dijing. Oleh karena itu, dia akan membiarkan dirinya kembali ke kota Liuyun saat ini, sehingga dia bisa pergi ke provinsi Longyuan dengan tenang untuk melawan perang yang dipicu oleh Raja Ibel Fatian. Penyebab perang ini beraneka ragam. Sebagian besarnya adalah karena Raja Ibel kecil Fai. Raja Ibel Fatian perlu memenangkan peperangan untuk memaksa rumah Jenderal Dewa melepaskan Raja Ibel kecil Fai. Selain itu, garis keturunan Ratu Ibel Void di tubuh Gai dan Tong pasti menjadi kunci pemicu perang. Suku Fatian bergabung dengan suku Muhou, dan suku Muhou ini persis suku Tianyao tempat Mugu berada. Meskipun saya mendengar tentang situasi tegang di prefektur Longyuan 3 bulan lalu, saya tidak menyangka perang akan terjadi secepat itu. Bagaimana situasi terkini di prefektur Longyuan? Ye Xuan memandang pengawal rahasia Night Owl dan bertanya. Berbagai unit tentara Longyuan bertahan dengan ketat dan menghadapi tentara Tianyao di luar kota Wangbei. Tentara Fatian mengepung kota tanpa menyerang, menunggu pasukan pendeta tentara Muhou bergabung dengan mereka. Penjaga rahasia Night Owl menerima instruksi dari Qin Tai'a dan mengulangi isi laporan militer tanpa menyembunyikan apapun. Tuan, kapan Anda berangkat ke kota Liuyun? Saya di sini untuk membantu Anda. Fang Qiangqiao melihat bahwa hari sudah mulai larut dan dia hampir menghabiskan minumannya, jadi dia bersiap untuk pulang, berpikir untuk kembali dalam 2 hari untuk membantu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Xuan berkata, karena kita akan pergi, jangan berlarut-larut. Aku tidak berniat tinggal di Chaohua untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menyangka akan tinggal selama setengah tahun. Karena kita akan pergi, mari kita pergi dengan cepat. Berangkat besok dan kembali ke kota Liuyun lebih awal sehingga kita dapat mengatur segalanya lebih awal. Kota Liuyun terletak di ujung selatan pegunungan Panlong, tepat di persimpangan Dongluzhu, Longyuanzhu dan Nanhuangzhu. Meskipun terletak di persimpangan 3 negara bagian utama, terdapat banyak gurun di negara bagian Longyuan dan negara bagian Nanhuang. Oleh karena itu, kota Liuyun tidak dekat dengan garnisun tentara Longyuan, dan berjarak ribuan mil jauhnya. Selain itu, jalan dari kota Liuyun ke prefektur Longyuan terjal dan sulit dilalui, jadi kota Liuyun bukanlah rute transportasi utama. Oleh karena itu, kota Liuyun biasanya bukan medan pertempuran antara 2 negara, tetapi begitu perang meletus di provinsi Longyuan, kota Liuyun akan tetap terkena dampaknya dalam berbagai tingkat. Kita akan berangkat besok. Apakah itu sangat mendesak? Fang Qiangqiao sedikit mengernyit. Perang di provinsi Longyuan telah berkobar lagi, dan pasti akan ada kerusuhan di kota Liuyun. Aku harus kembali untuk mengurus beberapa hal. Jawab Ye Xuan. Fang Qiangqiao mengangguk dan berkata, kalau begitu, Fang tidak akan pergi malam ini. Bagaimana kalau kita bertiga mabuk bersama? Baiklah. Ye Xuan merasa kata-kata Fang Qiangqiao cukup elegan, jadi dia bertanya, saudara Fang tampaknya seperti seorang sarjana, bukan seorang jenderal. Saya tidak layak dipanggil saudara, Tuan Muda. Ketika saya masih muda, Qiang Xiao lebih suka membaca. Kemudian, ketika saya bepergian di Longyuanzhu, saya melihat beberapa hal dan kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Jawab Fang Qiang Xiao. Mou tiba-tiba menjadi sedikit terdiam. Fang Qiangqiao menatapnya dan bertanya, Mou, mengapa kamu diam saja? Bukankah kamu sedang bersemangat tadi? Mou melirik Ye Xuan dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi aku akan mengatakannya langsung. Aku ingin pergi ke provinsi Longyuan untuk membasmi Ibel Langit. Aku tidak ingin tinggal di kota Liuyun. Sejak Ye Xuan memberinya nama, dia memutuskan akan mengikuti tuan muda ini selama sisa hidupnya,
tetapi keinginannya yang sebenarnya adalah bergabung dengan pasukan Long Yuan dan membasmi ibel surgawi. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan meminta surat lain dan membiarkanmu pergi. Ye Xuan tidak mempedulikannya. Tidak, Mo Wu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, Saudara Fang benar. Nyawa saya diselamatkan oleh Tuan Muda, dan nama saya diberikan oleh Tuan Muda. Saya harus mengikuti Tuan Muda mulai sekarang. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu kalau begitu aku akan bersembunyi di kota Liu Yun dan tidak akan pernah keluar. Apakah kamu bersedia? Mo Wu tampak semakin khawatir, tetapi dia tetap berkata dengan yakin kalau begitu aku hanya bisa menunggu sampai aku tua dan Tuan Muda tidak membutuhkanku lagi. Kemudian aku akan pergi ke Long Yuanzhu untuk menjadi prajurit tua dan membasmi ibel-ibel surgawi. Fang Qianqiao tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa, katanya otot-ototmu benar-benar tumbuh di otakmu. Mo Wu menatap Fang Qianqiao dengan bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Mo Wu, kamu tidak pintar, tetapi kamu bijaksana. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, yang sangat penting. Fang Qianqiao berkata sambil tersenyum. Apa maksud saudara Fang? Aku masih tidak mengerti. Mo Wu mengerutkan kening lebih erat. Fang Qianqiao menjelaskan, itu artinya kamu bodoh tetapi beruntung. Kamu tahu siapa yang harus kamu dengarkan. Ingat ini dengan jelas di masa depan. Ikuti aku dengan sepenuh hati. Aku berjanji bahwa suatu hari kamu akan dapat memasuki negara kuno Tianyao dan membalaskan dendam ibumu. Benarkah? Mata Mo Wu membelalak, dan emosinya langsung memuncak. Fang Qianqiao mengeluarkan peta prefektur Long Yuan dan daerah sekitarnya dan membentangkannya di atas meja batu. Peta ini terutama menggambarkan medan prefektur Long Yuan, tetapi juga mencakup beberapa tempat di sekitar prefektur Long Yuan. Kota Liu Yun berada tepat di sudut kanan atas peta. Fang Qianqiao mengetuk tembok di lokasi kota Liu Yun dan berkata, apakah kamu melihatnya? Kota Liu Yun. Sambil berbicara, dia menggambar garis dengan jarinya di ngarai Yuelong di sebelah barat kota Liu Yun dan berkata, dan di sini, ngarai Yuelong. Akhirnya, dia menggerakkan jarinya ke bawah, ke kota Tufang, yang berjarak 1000 mil dari kota Liu Yun, dan berkata, dan di sini, kota Tufang. Mo Wu memiringkan kepalanya dan menatap peta, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Fang Qianqiao terus menunjuk ke arah kota Tufang dan menjelaskan kota Tufang adalah kota yang sangat terpencil di tanah terlantar tulang naga. Hampir tidak ada orang yang tinggal di sana, tetapi tentara Long Yuan harus menempatkan sejumlah besar pasukan di sana. Karena alasan ini, tentara Long Yuan perlu menghabiskan banyak persediaan di sini. Kota yang terpencil harus menghabiskan persediaan untuk menempatkan pasukan. Tahukah Anda mengapa? Aku tidak tahu. Mo Wu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seperti mainan kerincingan. Ye Xuan sudah memikirkan hal yang sama dengan Fang Qianqiao, dan senyum muncul di wajahnya. Tidak perlu penjelasan, hanya dengan saling memandang saja sudah cukup untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Itu karena tempat ini. Fang Qianqiao menunjuk ke ngarai Yuelong dan menjelaskan, ngarai Yuelong adalah satu-satunya jalan pintas dari ujung barat menuju wilayah manusia, kecuali sungai salju. Jika klan setan langit melewati ngarai Yuelong, mereka dapat langsung mencapai bagian belakang pasukan Long Yuan kita. Jika kita tidak menempatkan pasukan di kota Tufang, pasukan Long Yuan dapat diserang dari belakang kapan saja. Mo Wu mengangguk, tetapi pertanyaan baru muncul di benaknya. Dia menunjuk ke kota Liu Yun dan berkata, mengapa tentara Long Yuan tidak menempatkan pasukan di kota Liu Yun? Tuan Muda ada di kota Liu Yun. Bukankah lebih baik seperti ini? Fang Qianqiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ada banyak alasan untuk tidak menempatkan pasukan di kota Liu Yun. Pertama, perjalanan 1000 mil dari kota Liu Yun ke kota Tufang sangat sulit ditempuh. Tidak masalah jika musuh melancarkan serangan mendadak, tetapi jika kita menempatkan pasukan di kota Liu Yun, pengangkutan perbekalan akan menjadi masalah besar. Kedua, kota Liu Yun berada di prefektur Donglu, bukan di wilayah kekuasaan Sang Jenderal. Jika kita ingin menempatkan pasukan di kota Liu Yun, akan ada banyak masalah. Ketiga, jika kita menempatkan pasukan di kota Liu Yun, pasukan yang ditempatkan di kota Liu Yun dan yang ditempatkan di prefektur Long Yuan akan hampir terpisah, dan tidak mungkin untuk saling berkoordinasi. Dengan demikian, pasukan yang ditempatkan di kota Liu Yun akan setara dengan makanan lezat yang diberikan kepada klan setan langit secara gratis. Keempat, Fang Qianqiao ingin melanjutkan bicaranya, tetapi Mo Wu sudah memegang kepalanya dan berkata, jangan katakan apapun, kepalaku hampir meledak. Bagaimanapun, kota Liu Yun tidak bisa ditempatkan. Fang Qianqiao tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan, berkata, baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang mengapa Tuan Muda begitu terburu-buru untuk kembali ke kota Liu Yun. Mo Wu ingin mendengar ini dan langsung menjadi serius. Meskipun kota Liu Yun tidak dapat dijaga oleh pasukan Long Yuan,
Jika kota Liuyun dapat dikembangkan menjadi kota yang kuat, maka bahkan jika tidak ada garnisun, dengan kekuatan kota Liuyun sendiri, kota itu dapat menahan pengepungan pasukan kecil klan setan langit. Fang Qianqiao berkata. Mo Wu tidak tahu banyak tentang kota Liuyun, jadi dia bertanya, apakah kota Liuyun kota yang kuat? Belum, bahkan setahun yang lalu, kota Liuyun masih merupakan kota kecil kelas 1. Fang Qianqiao menjawab. Ketika Mo Wu mendengar bahwa kota Liuyun masih merupakan kota kecil kelas 1 setahun yang lalu, ekspresinya menurun. Dia bepergian jauh dari prefektur Longyuan ke Chaohua, telah melihat banyak kota, dan sangat mengenal tingkatan kota manusia. Jadi ketika dia mendengar tentang kota kecil tingkat 1, dia tahu bahwa itu adalah kota yang tidak bisa lebih kecil lagi. Tembok kota dapat dilompati hanya dengan satu lompatan. Bahkan prajurit manusia tidak dapat menghentikannya, apalagi ibel surgawi. Fang Qianqiao mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, namun, saya bertanya kepada kepala pelayan Qin tentang berita tentang Tuan Muda. Saya tahu bahwa setelah Tuan Muda menjadi penguasa kota, ia mengembangkan kota Liuyun dari kota kecil tingkat pertama menjadi kota tingkat ketiga hanya dalam waktu setengah tahun. Dengan kecepatan perkembangan seperti ini, ada harapan besar bahwa kota itu akan berkembang menjadi kota yang kuat. Pada saat itu, kota Liuyun akan dapat berbagi tekanan di belakang tentara Longyuan, dan bantuannya kepada tentara Longyuan dapat dianggap sebagai berkah dari surga. Ketika Mo Wu mendengar bahwa kota Liuyun begitu penting, dia menjadi lebih bersedia untuk pergi ke kota Liuyun. Saudara Fang, mengapa kamu tidak ikut denganku ke kota Liuyun dan tinggal selama beberapa hari sehingga kita akan lebih dekat ketika kembali ke pasukan Longyuan? Ye Xuan tiba-tiba menyarankan. Fang Qianqiao agak tergoda, tetapi ketika dia memikirkan istri dan anak-anaknya di rumah, dia ragu-ragu. Ye Xuan menambahkan saya membuka Akademi Kunpeng di kota Liuyun dan mendaftarkan lebih dari 3.000 siswa. Anda dapat pergi dan berbicara tentang urusan militer. Saya pikir anak-anak itu pasti sangat tertarik untuk mendengarkan. Fang Qianqiao menjadi lebih tertarik ketika mendengar bahwa dia bisa mengajar. Selain itu, kakinya butuh waktu untuk pulih, jadi dia menepuk sandaran tangan kursi roda dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu pergi duluan, aku akan pergi ke kota Liuyun untuk menemuimu dalam beberapa hari. Selanjutnya, Ye Xuan dan Fang Qianqiao mulai membahas pengembangan masa depan kota Liuyun berdasarkan peta. Semakin banyak kita menjelajah, semakin dalam pemahaman kita. Ye Xuan menemukan bahwa Fang Qianqiao memang berbakat dan berpengetahuan luas, dan layak menjadi jenderal yang bijaksana di tentara Longyuan. Sungguh sia-sia bakatnya untuk membiarkannya menjaga gerbang kota Dijing. Ketika keduanya membahas situasi di sekitar kota Liuyun dan pengembangan masa depannya, mereka sering memiliki pandangan yang sama dan dapat saling mengoreksi. Tentu saja, mereka kadang-kadang akan berdebat, masing-masing memegang pendapatnya sendiri, dan tidak seorang pun dapat meyakinkan yang lain, dan pada akhirnya mereka akan berkata, nanti saya buktikan penilaian saya dengan contoh. Ketika Ye Xuan dan Fang Qianqiao sedang mendiskusikan masalah akademis, Mo Wu tidak sempat menyela. Lagi pula, dia telah diperbudak oleh klan Ibel Surgawi selama 8 tahun dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar membaca, apalagi mengeksplorasi pengetahuan yang begitu mendalam. Dia mendengarkan dari pinggir lapangan dan tidak memahami sebagian besarnya, tetapi dia merasa itu menakjubkan. Fang Qianqiao menunjuk peta perbatasan prefektur Longyuan, prefektur Nanhuang, dan prefektur Donglu, dan berkata, prefektur Longyuan memiliki banyak sumber daya budidaya yang langka, tetapi kekurangan beras. Tentara Longyuan perlu mengangkut beras dari Donglusu. Mereka mengambil rute ini, menuju ke timur dari Longyuanzu ke Nanhuangzu, lalu ke utara ke Donglusu. Meskipun jalan memutarnya panjang, medannya datar dan cocok untuk mengangkut perbekalan dengan kereta ternak. Jika kita menempuh jarak lurus, jarak dari prefektur Longyuan ke kota Liuyun lebih dekat, tetapi jalannya terjal dan bergunung-gunung, dan tidak mungkin untuk dilalui. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengangkut material adalah dengan mengambil jalan memutar yang panjang melalui dataran gurun di prefektur Nanhuang. Ye Xuan mengangguk dan melanjutkan diskusi. Mereka bertiga minum sepanjang malam dan mabuk. Keesokan paginya, keluarga Fang mengirim seseorang untuk menjemput Fang Qianqiao. Fang Qianqiao mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Xuan dan pergi. Ye Xuan merapikan pakaiannya dan keluar untuk melakukan beberapa pekerjaan, meninggalkan Mo Wu terbaring di samping meja batu, mendengkur keras. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Ye Xuan langsung pergi ke rumah pangeran. Ketika Jun Tianyi mendengar bahwa Ye Xuan akan datang, dia sangat terkejut. Dia bangun dengan tergesa-gesa, berpakaian rapi, dan keluar untuk menyambutnya. Ketika mereka bertemu lagi, Jun Tianyi merasakan emosi campur aduk. Sejak pertemuan pertama mereka di kompetisi seni bela diri perang nasional, status dan identitas keduanya telah berubah berkali-kali. Awalnya,
Jun Tianyi hanya menganggap Ye Xuan sebagai seorang ahli bela diri setengah langkah dari kota perbatasan kecil, dan seorang seniman bela diri dengan bakat yang baik. Dia ingin merekrutnya, tetapi tidak mau membayar terlalu mahal untuk itu. Kemudian, di kompetisi perang nasional, Ye Xuan berkali-kali mematahkan prasangkanya. Ia menaikkan standar perekrutan berkali-kali, tetapi Ye Xuan mampu menggunakan kekuatannya untuk mematahkan standar yang ia tetapkan berkali-kali. Baru setelah dia kembali ke ibu kota dan Ye Xuan menjadi tuan muda di rumah Jenderal Ilahi, Jun Tianyi menyadari apa yang telah terlewatkan olehnya. Hari ini aku akan meninggalkan Dijing dan kembali ke kota Liuyun. Aku ingin membeli beberapa barang sebelum berangkat. Ye Xuan langsung menyatakan tujuannya. Berita bahwa perang di Provinsi Longyuan telah berkobar lagi bukanlah rahasia lagi di kalangan petinggi Zhou Agung. Jun Tianyi mengetahui berita itu tidak lama setelah Qin Taiya. Tidak sulit untuk menebak bahwa jika perang pecah di prefektur Longyuan, Qin Taiya pasti akan meninggalkan ibu kota. Pada saat yang sama, Jun Tianyi juga menduga bahwa Ye Xuan akan kembali ke kota Liuyun, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Apa yang ingin kamu beli? Jun Tianyi tidak dapat memikirkan apa yang ingin dibeli Ye Xuan sejenak, dan dia tidak mengerti mengapa dia harus datang ke istana pangeran untuk membeli sesuatu. Ye Xuan mengeluarkan sebuah kotak giok, menaruhnya di atas meja, lalu membukanya, tampaklah 10 buah belimbing di dalamnya. Kemarin saya mendapat 12 buah belimbing dari Mugu. 2 buah yang tertua saya simpan sendiri, dan 10 buah sisanya ada di sini. 10 buah belimbing bernilai 18 juta batu roh. Aku ingin membeli 100 gundukan tanah yang digunakan untuk mengubah aliran sungai salju. Kata Ye Xuan sambil mendorong buah belimbing di depan Jun Tianyi. Jun Tianyi mengangkat alisnya saat mendengar ini dan berkata, 100 binatang mall itu dijinakkan di Taman Binatang Kerajaan. Mereka tidak bisa dijual sesuka hati. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, aku tidak suka bertele-tele. Aku akan jujur. Aku tahu jika kamu ingin menjualnya, pasti ada jalan keluarnya, jadi katakan saja jawabannya secara langsung. Sebenarnya, jika Anda menginginkan 100 hal kecil itu, Anda tidak perlu membelinya. Sangat mungkin untuk membiarkan Qin Taiya meminta mereka atas nama tentara Longyuan, sehingga bahkan buah bintang dapat diselamatkan. Namun, Ye Xuan berharap agar catatan transaksi uang dan material antara kota Liuyun dan tentara Longyuan dapat diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ye Xuan tidak terburu-buru dan menunggu Jun Tianyi membuat keputusan. Jun Tianyi harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya, apakah binatang mall ini yang diinginkan Ye Xuan, atau yang diinginkan Qin Taiya. Jika aku menjual binatang mall itu kepadamu, Jun Tianyi bertanya dengan ragu-ragu, tetapi tidak menyelesaikan pertanyaannya. Arti dari kata-katanya sangat halus. Ye Xuan tahu apa yang diinginkannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada janji, tidak ada keuntungan, tidak ada apa-apa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa transaksi ini kemungkinan akan mengubah situasi di Provinsi Longyuan dan membuat umat manusia lebih sejahtera. Anda hanya dapat memilih untuk menjual atau tidak. Jawaban ini sangat berlebihan. Tidak ada yang digunakan, tetapi tetap saja memaksa penjualan. Akan tetapi, bahkan dengan jawaban yang begitu mendominasi, Jun Tianyi tidak berani menolak. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika saya tidak menjualnya? Kalau begitu aku akan mencari alternatif lain. Jawab Ye Xuan. Jun Tianyi berpikir sejenak dan bertanya lagi apakah Jenderal Qin tahu tentang ini. Ye Xuan menjawab dengan ekspresi serius ini adalah perilaku pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jun Tianyi menarik napas dalam-dalam dan tidak mengambil keputusan sejenak pun. Tepat pada saat ini, Putri Yu Miaoyin berjalan perlahan ke ruang tamu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Ye, sungguh kebetulan. Keluarga saya meminjam alat penggali gunung itu untuk merenovasi pertanian di luar kota beberapa hari yang lalu, tetapi renovasi itu memakan waktu lama dan tidak baik untuk meminjamnya dalam waktu lama, jadi saya membelinya saja. Karena Tuan Kota Ye membutuhkan alat penggali gunung itu, Miaoyin akan memutuskan untuk menyerahkannya kepada Tuan Kota. Tidak perlu menambah jumlahnya, lebih baik membelinya dengan harga yang tertera jelas. Ini 10 buah belimbing, senilai 18 juta batu roh. Apakah menurutmu itu cukup? Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Yu Miaoyin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang wanita ini dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Jika sebuah peternakan membutuhkan 100 binatang pengganggu untuk renovasi, ini sebenarnya hanyalah alasan untuk menjual binatang pengganggu di kebun binatang kerajaan kepada dirinya sendiri. Keputusan wanita ini jauh lebih tegas daripada keputusan suaminya, sang pangeran. Setelah mengirim Ye Xuan dan 100 binatang mall itu pergi, Jun Tianyi bertanya, Miaoyin, tidak ada manfaatnya melakukan ini, dan itu juga akan memberi orang sesuatu untuk dibicarakan. Apakah itu sepadan? Yu Miaoyin mengulurkan tangannya untuk meluruskan kerah Jun Tianwen dan berkata sambil tersenyum,
Yang Mulia, Tuan Kota Ye berkata bahwa itu akan membuat umat manusia lebih sejahtera. Anda ingin menjadi kaisar umat manusia, dan kemakmuran umat manusia adalah manfaat terbesar. Tetapi menjual binatang itu secara pribadi akan memberi orang alasan untuk mengkritik Anda. Jangan khawatir, Yang Mulia. Orang-orang itu hanya bisa mengatakan bahwa keluargaku mendominasi. Itu tidak akan merusak reputasi Yang Mulia. Yu Miaoyin berkata dengan nada menghibur. Jun Tianyi mengangguk, tidak memikirkannya lebih jauh, dan berpikir dia mengatakan itu bukan keinginan Qintaya, jadi untuk apa dia menginginkan begitu banyak binatang sekop pasir. Jangan khawatir, Yang Mulia. Yu Miaoyin tersenyum dan berkata, meskipun Miaoyin tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari Tuan Kota Ye, dia tahu bahwa dia pasti akan melakukan sesuatu. Meskipun dia telah berada di ibu kota kekaisaran selama 6 bulan terakhir, memukuli saudaraku dan memberi pelajaran kepada markis muda dari istana Seng Weiwu, tindakannya mungkin tampak seperti seorang playboy, tetapi dia memiliki rasa proporsi yang sangat akurat. Selain itu, dalam pertempuran di depan istana Longhua, kekuatan dan keberaniannya ditunjukkan sepenuhnya. Pria ini bukan orang biasa. Tetapi dia tidak menerima perekrutan itu. Jun Tianyi merenung. Yu Miaoyin tersenyum dan berkata, Yang Mulia, ada beberapa orang di dunia ini yang ditakdirkan menjadi pahlawan dan tidak akan pernah bisa direkrut. Sama seperti Qintaya, siapa yang bisa merekrutnya? Bahkan Yang Mulia hanya bisa memperlakukannya dengan sopan. Jun Tianyi mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju dengan pendapat istana pangeran. Sebenarnya, Yu Miaoyin tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membantu pahlawan yang tak tertandingi adalah penguasa bijak yang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Yu Miaoyin berharap pangeran di hadapannya dapat menjadi penguasa yang bijaksana. Dengan menjual binatang mall itu kepada Ye Xuan, rumah pangeran tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi itu akan meningkatkan pendapat Ye Xuan terhadap pangeran. Ye Xuan memimpin 100 binatang mall dari Taman Binatang Kerajaan kembali ke rumah Jenderal Ilahi, yang langsung menarik perhatian semua orang di rumah Jenderal Ilahi. Rumah Jenderal Dewa itu sangat besar, dan tak menjadi masalah untuk menampung 100 binatang pengganggu, namun 100 binatang pengganggu sebesar gunung kecil yang muncul di rumah itu tetap sangat menarik perhatian. Meskipun makhluk spiritual belum memiliki kecerdasan, IQ mereka tidak terlalu rendah. Kecerdasan makhluk mall ini mirip dengan kecerdasan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun, dan mereka telah dilatih, jadi tidak sulit untuk memerintah mereka. Lagi pula, binatang spiritual sangat nyata, dan mereka akan sangat patuh jika ada sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Ye Xuan memberi makan masing-masing binatang mall itu makanan binatang spiritual, lalu berdiri di depan mereka dan mulai berbicara, ikuti aku mulai sekarang, dan kalian akan mendapatkan makanan lezat setiap hari. Setelah mencicipi makanan binatang roh, 100 binatang mall ini begitu puas hingga mereka hanya ingin berguling-guling di tanah. Kemudian, Ye Xuan melepaskan bola guntur. Lei Qiu mengangkat dadanya dan mengepakkan sayapnya untuk melepaskan aura yang kuat, yang langsung mengejutkan kawanan binatang mall itu. Di bawah pengaruh ganda kekuatan dan makanan binatang spiritual, 100 binatang mall itu segera takluk, menundukkan kepala dan mengikuti jejak Lei Qiu. Setelah menenangkan binatang mall itu, Ye Xuan pergi menemui Qintaya. Ketika manajer Qin melihat kakek dan cucu itu duduk berhadapan, ia segera mengirim seseorang ke gudang bawah tanah untuk mengambil anggur terbaik di istana. Kapan kita berangkat? Qintaya menanyakan ini sebagai pertanyaan pertama. Ayo pergi hari ini, jawab Ye Xuan. Sangat cemas. Sebenarnya, Qintaya sudah menebaknya. Kemarin dia bilang ingin minum sebelum pergi. Sekarang Ye Xuan sudah ada di sini, itu artinya dia akan pergi. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita bisa berkumpul lagi, jawab Ye Xuan. Qintaya mengangguk, mengambil kendi anggur, memecahkan segel lumpur, memasukkannya ke tangan Ye Xuan, dan berkata, benar sekali, ayo minum. Faktanya, bukan hanya Ye Xuan yang berjalan tergesa-gesa, Qintaya pun berjalan lebih cepat lagi. Jenderal Dewa pergi berperang tanpa upacara apapun. Dia berangkat 3 hari setelah menerima laporan militer. Dia pergi bahkan lebih tergesa-gesa daripada Ye Xuan. Apa yang ingin kau lakukan dengan begitu banyak binatang mall yang kau bawa kembali? Tanya Qintaya setelah menyesap anggur. Kota Liuyun telah berkembang. Aku menerima surat dari kakek keduaku beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan bahwa mereka telah mulai merencanakan rencana perluasan ke-7. Dengan begitu banyak proyek, Moloasma dapat membuat segalanya lebih efisien. Jawab Ye Xuan. Qintaya tersenyum. Meskipun binatang buas dibutuhkan untuk perluasan kota, jumlah mereka pasti kurang dari 100. Namun, karena Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak melanjutkan bertanya. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda sedang minum dan berbicara tentang peristiwa-peristiwa besar di Kyushu. Dia berbicara tentang kota Liuyun,
Prefektur Longyuan, Gunung Ilahi Sukong, pengalamannya dalam seni bela diri, dan wawasannya tentang alkimia. Setelah minum sepuasnya, Ye Xuan berangkat bersama Xiang Ling, Gai, Tong, dan Mo Wu, membawa 100 binatang buas keluar dari Cao Hua dan kembali ke kota Liuyun. Qin Tai'a mengirim tim pengawal pribadi Long Yuan untuk mengawalnya sepanjang perjalanan. Begitu Ye Xuan pergi, Qin Tai'a tidak menunda lebih lama lagi dan segera membawa pengawal rahasia Night Owl dan bergegas ke prefektur Long Yuan dengan menunggang kuda. 30 mil selatan kota Cao Hua. 100 binatang mall berbaris dalam satu tim dan berjalan di sepanjang jalan dengan langkah yang sangat tertib. Ada pelana besar dan nyaman yang diikatkan di bagian belakang tahi lalat. Bersandar di pelana sangat nyaman. Ye Xuan dan kelompoknya masing-masing mengendarai sebuah bukit kecil. Gou dan Tong mengendarai satu bukit kecil bersama-sama, dan mereka bergegas di sepanjang jalan dengan cara yang goyah. Perjalanan itu sangat menyenangkan. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan jalan, berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan. Ye Xuan meminta binatang mall itu untuk berhenti, dan binatang mall di belakangnya juga berhenti satu persatu. Mereka tidak saling mengejar, tetapi berdesakan, dan satu atau dua raungan binatang mall yang rendah terdengar dari waktu ke waktu. Ye Xuan melirik sekilas ke arah orang di depannya dan melihat bahwa dia adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian Konfusianisme. Dia tampak seperti bukan orang biasa. Mencariku? Ye Xuan bertanya dengan suara keras. Ya, pria paruh baya berjubah Konfusianisme itu membuka matanya dan menjawab. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda, kata lelaki paruh baya berjubah sarjana. Bertanya, namamu Ye Xuan, kanan, apakah kamu kenal Long Ming? Pria parubaya berjubah Konfusianisme itu terus bertanya. Ya, apakah dia mati di tanganmu? Tanya lelaki parubaya berjubah sarjana itu lagi. Tidak, Ye Xuan berkata jujur, Long Ming tidak mati di tangannya, tetapi dibasmi oleh pengawal rahasia Night Owl. Pria parubaya berjubah Konfusianisme itu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, tapi ku dengar kau dan Long Ming punya dendam yang sangat serius. Kau bertanya 3 pertanyaan padaku. Apakah sekarang giliranku? Kata Ye Xuan. Anda bertanya. Pria parubaya berjubah Konfusianisme itu tidak menolak dan memberi isyarat untuk mengundang. Apakah Anda dari paviliun Chang Yuehai? Ya. Siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Long Ming? Namaku Huayan, dan aku adalah murid Long Ming. Pria parubaya berjubah Konfusianisme itu menjawab. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam pada Long Ming? Ye Xuan menanyakan pertanyaan terakhir. Huayan mengiyakan, ya. Ye Xuan tersenyum dan berkata, lalu apakah kamu tahu mengapa Long Ming meninggal? Aku belum tahu, tapi aku yakin kau tahu. Mata Huayan memancarkan cahaya tajam. Tentu saja aku tahu. Kau menyebarkan rumor untuk membingungkan masyarakat, otang pembawa sial. Jika kau ingin menemukan orang yang memiliki dendam terbesar terhadapnya, maka kau harus mencariku. Namun jika kau ingin menemukan orang yang membasminya, maka tidak ada gunanya mencariku. Kata Ye Xuan. Wajah Huayan berubah dingin, dan dia berkata, apa yang dikatakan Chang Yuehai Ge adalah takdir, tidak ada yang namanya kebohongan. Bagaimana dengan ramalan itu? Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Mata Huayan menjadi gelap dan dia tidak menjawab. Seni ramalan, yang juga dikenal sebagai ramalan takdir, adalah metode rahasia Chang Yuehai Ge yang paling dibanggakan. Seni ini dapat mengunci takdir seseorang hanya dengan satu kata dan sangat mendominasi. Pada pesta makan malam di Istana Pangeran, Long Ming menggunakan ramalan takdir untuk mencoba mengunci takdir Ye Xuan dalam seni bela diri dan menjebak Ye Xuan di alam seni bela diri setengah langkah sepanjang hidupnya. Sialnya, Ye Xuan tiba-tiba menerobos alam itu di tempat, menghancurkan ramalan takdir Long Ming, menyebabkan citra Long Ming sebagai seorang pertapa hancur, dan akhirnya mendapat musuh. Pergi, jangan halangi jalan. Ye Xuan masih dalam perjalanan dan tidak punya waktu untuk menunda di sini, jadi dia melambaikan tangannya dan meminta Huayan untuk menyingkir. Huayan maju 3 langkah ke samping untuk memberi jalan. Binatang yang dibujuk itu melenguh 2 kali dan terus memimpin tim maju. Ketika melewati Huayan, mata Huayan selalu tertuju pada Gai dan Tong. Saat Ye Xuan melewatinya, Huayan berkata dengan suara yang dalam apa yang dikatakan Chang Yuehai Ge adalah semua ramalan takdir, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan terkekeh, mereka yang mengganggu moral tentara harus dieksekusi. Mereka yang mengganggu moral rakyat harus dipotong-potong. Ramalan yang mengganggu moral rakyat semuanya bohong, entah benar atau salah. Kematian Long Ming tidaklah tidak adil. Titik. Wajah Huayan berubah sangat jelek dalam sekejap. Ramalan yang membingungkan orang semuanya adalah kebohongan, entah benar atau salah. Kalimat ini dengan jelas menunjukkan sifat rumor yang jahat. Sifat rumor yang jahat tidak terletak pada apakah rumor itu benar atau salah,
tetapi pada apakah rumor itu dapat menyesatkan masyarakat? Sekalipun itu ramalan yang benar, sepanjang masih tersebar dan membingungkan masyarakat, maka itu adalah tindak pidana yang serius. Long Ming menggunakan ramalan takdir sebagai alasan untuk memimpin para prajurit Zhou Agung untuk mencela Istana Jenderal Ilahi, mengganggu hati rakyat dan mencoba memengaruhi opini publik serta menimbulkan masalah. Jika orang seperti ini tidak mati, siapa yang akan mati? Ye Xuan pergi dengan menunggangi binatang molnya, menatap ke langit dan tertawa, ingin membalas dendam pada Long Ming. Tentu, aku akan melakukannya. Jika kau ingin membalas dendam, datanglah ke kota Liuyun. Aku akan menunggu. Setelah binatang mol itu pergi jauh, Huayan berdiri di pinggir jalan dan menatap ke langit pukul 5:04. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain di jalan. Akhirnya, dia melihat sekelompok binatang gunung yang pergi dan berkata pada dirinya sendiri, bintang-bintang menunjukkan bahwa akan ada perubahan bintang di sini pada pukul 5 sore. Mungkinkah itu dia? Dia menunggu di pinggir jalan selama 1/4 jam lagi, dan ketika dia melihat tidak ada target lain yang layak diperhatikan lewat, dia menjauh dan menuju Hua Cheng. Setengah jam kemudian, Huayan tiba di Villa Mingjian. Setelah petugas keamanan menanyakan identitasnya, dia langsung berlari ke dalam villa untuk melapor. Tak lama kemudian, Mujianan bergegas keluar bersama Mu Yuer. Begitu mereka tiba di depan Huayan, mereka langsung berlutut dan berseru, "Tuan, Anda akhirnya di sini. Bangun dan bicara." Mujianan menolak untuk bangun dan terus menangis, "Guru, Anda tidak tahu bahwa Tuan Long Ming menerima putri saya sebagai muridnya, tetapi dia meninggal secara tiba-tiba. Keluargamu ingin membalas dendam atas Tuan Long Ming, tetapi tidak ada cara. Putri saya yang malang baru saja menjadi muridnya dan belum mewarisi warisan Tuan Long Ming sebelum kami berpisah selamanya." Teriakan ini sangat menyayat hati dan kuat. Mu Jianan tidak punya pilihan. Awalnya dia mengira putrinya akan segera menjadi murid Tanah Suci, jadi dia dengan sombong membatalkan perjanjian untuk menjadikan Ye Xuan sebagai gurunya. Tanpa diduga, Long Ming meninggal dalam sekejap mata. Selama periode ini, Mu Jianan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tiba-tiba, dia mendengar bahwa seseorang dari Chang Yue Haige telah datang. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan bergegas keluar sambil menangis dengan sedih, berharap putrinya masih bisa masuk ke Chang Yue Haige. Melihat mereka menangis dengan sedih, Huayan mengulurkan tangan untuk membantu mereka berdiri dan berkata, "Karena Long Ming telah menerima kalian sebagai murid, maka kalian adalah murid paviliun Chang Yue Haiku. Tik Mahadewa bersamaku mulai sekarang, dan aku akan mengajarkan kalian ilmu paviliun Chang Yue Hai." "Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru." Mu Jianan dan Mu Yuer bersujud sebagai tanda terima kasih, lalu mengundang Huayan ke Villa Mingjian. Huayan datang ke Villa Mingjian untuk menanyakan apa yang terjadi sebelum kematian Long Ming. Saat berada di Chang Yue Haige, Huayan sudah mengetahui berita kematian Long Ming. Karena setiap murid Chang Yue Haige memiliki lampu kehidupan di Tanah Suci, dan lampu kehidupan Long Ming padam saat dia meninggal. Karena lampu kehidupan Long Ming telah padam, Huayan datang ke kota Chouhua. Mu Jianan hanya menceritakan apa yang terjadi 3 bulan lalu. Namun, dia tidak terlibat dalam banyak hal dan sebagian besar dari mereka adalah kabar angin, beberapa benar dan beberapa salah, tetapi garis besar masalahnya benar. Setelah Huayan mendengarkannya, dia memikirkannya cukup lama dan bertanya, apakah Long Ming menentukan takdir seseorang bernama Ye Xuan? "Ini, aku juga mendengarnya. Peristiwa itu terjadi di Istana Putra Mahkota, dan aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengar dari orang-orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuan Long Ming percaya bahwa Ye Xuan adalah keledai yang gila dan sombong, dan bahwa dia akan terjebak di alam seni bela diri setengah langkah selama sisa hidupnya dan tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Kemudian, Ye Xuan mengambil segenggam air dari kolam, dan esensi sejatinya berubah menjadi energi di tempat, menerobos alam sekte bela diri dan menghancurkan takdir." Setelah Mu Jianan selesai berbicara, dia melirik ekspresi Huayan dan dengan cepat menambahkan, "Mu juga mendengarnya dari orang lain dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Huayan lahir di Chang Yue Haige. Dalam hal ramalan takdir, dia lebih ahli daripada Long Ming. Jadi, begitu mendengarnya, dia langsung tahu bahwa Long Ming memang menggunakan teknik ramalan untuk mengunci kultivasi Ye Xuan. Akan tetapi, hasilnya jelas ramalan takdir itu pun hancur di tempat. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan juta tahun ramalan takdir Chang Yue Haige hancur di tempat. Itu masih baik-baik saja di antara orang-orang biasa, tetapi di antara orang-orang dengan keterampilan seni bela diri yang lebih tinggi, reputasi Chang Yue Haige hancur setengahnya. Sebelum takdir Ye Xuan Zhen ditentukan, apakah orang ini punya dendam dengan Long Ming? Huayan bertanya lagi. "Ini adalah bahwa murid Tuan Long Ming, Yu Seng Hong,
berselisih dengan Ye Xuan, dan Yu Senghong dipukuli dan terluka. Istana pangeran mencoba menengahi kedua keluarga, tetapi tiba-tiba sesuatu seperti itu terjadi di perjamuan rekonsiliasi. Mu Jianan menjelaskan secara singkat penyebab insiden tersebut. Setelah Huaiyan memahami akar permasalahannya, dia berbalik dan bertanya, bagaimana dengan ramalan bintang Ibel? Apa yang terjadi? Ramalan bintang Ibel mengatakan bahwa dua gadis kecil yang dikandung Ye Xuan dikatakan sebagai tempat kelahiran bintang Ibel, dengan garis keturunan Ibel surgawi kuno. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan menghancurkan kekayaan Zhou Agung. Mu Jianan menjawab. Jadi begitu. Sebelumnya, Huaiyan telah melihat dua bintang jahat di tepi jalan saat kembali ke selatan. Dia membuat perhitungan sederhana dan merasa bahwa nasib kedua bintang jahat itu tidak sesederhana apa yang dikatakan dalam ramalan. Huaiyan berpikir sejenak dan mengajukan pertanyaan terakhir. Long Ming membawa harta yang sangat penting bersamanya. Apakah dia meninggalkan sesuatu setelah kematiannya? Mu Jianan terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu ini, dan Tuan Long Ming tidak meninggalkan apapun di Villa Mingjian. Tuan Long Ming meninggal di villa keluarga Yu, saya tidak tahu apakah dia meninggalkan sesuatu di keluarga Yu. Baiklah, Huaiyan masih harus pergi ke keluarga Yu, jadi dia tidak akan tinggal lama. Setelah Huaiyan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Mu Jianan segera berdiri. Tuan Huaiyan, gadis kecil itu. Jangan terburu-buru, karena aku telah berjanji untuk mengajari putrimu keterampilan unik dari tanah suci atas nama Long Ming, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Setelah Huaiyan selesai berbicara, dia meninggalkan Villa Mingjian dan menuju ke rumah keluarga Yu. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama 7 hari, Ye Xuan dan rombongannya akhirnya kembali ke kota Liuyun. Dalam setahun terakhir, kota Liuyun telah mengalami 6 kali perluasan, dan luas wilayahnya meningkat 10 kali lipat. Di luar tembok kota, Anda dapat melihat perajin membawa batu dan membangun kota. Ketika kota itu diperluas untuk pertama kalinya, Ye Xuan telah menyusun rencana perluasan dan membagi kota menjadi bagian-bagian kecil. Setelah tata letak ini diselesaikan, kota Liuyun yang diperluas menjadi sangat rapi dan bersih. Dan di awal perluasan, Ye Xuan menetapkan aturan bahwa semua bangunan luar kota akan dimasukkan dalam keseluruhan perencanaan rumah tuan kota, yang membuat setiap perluasan berikutnya berjalan sangat lancar. Mereka hanya perlu memperluas keluar secara berurutan sesuai dengan pola blok tahu, menghemat banyak biaya untuk pembongkaran dan rekonstruksi. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga merencanakan sistem drainase bawah tanah yang lengkap, membuat kota Liuyun yang diperluas sangat bersih dan rapi. Terlepas dari kenyataan bahwa bangunannya tidak cukup mewah, kota Liuyun saat ini tidak kalah dengan di Jingchaohua dalam hal kebersihan dan kehigienisan. Bahkan jika Anda terbang di langit dan melihat seluruh kota Liuyun dari atas, tata letak kota yang persegi memberikan orang-aura keagungan yang tak terlukiskan, semacam aura yang tidak dimiliki kota Chaohua. Karena kota Chaohua terbentuk melalui perkembangan yang lambat selama puluhan juta tahun, setiap perluasan akan menggabungkan kota luar ke dalam kota dalam, dan tata letak perkotaan kota luar belum direncanakan, dan struktur keseluruhannya berantakan. Ye Xuan sedang menunggangi seekor semut dan hendak memasuki kota, tetapi dia dihentikan oleh para penjaga begitu dia tiba di gerbang kota. Berhenti. Kota Liuyun memiliki peraturan bahwa binatang roh yang beratnya lebih dari 100 kg tidak diperbolehkan memasuki kota. Belok kiri dan 5 mil ke stasiun binatang roh untuk menginap. Penjaga kota mengumumkan peraturan kota Liuyun dengan wajah serius, sama sekali tidak menyadari siapa yang sedang dihentikannya. Ye Xuan adalah penguasa kota yang sedang berkembang pesat ini. Hanya dengan satu kata, dia dapat membuat para penjaga kota membayar. Namun, saat Ye Xuan mendengar perkataan para penjaga kota, dia menggaruk kepalanya dan tertawa, karena aturan bahwa binatang spiritual besar tidak diperbolehkan memasuki kota dibuat olehnya sendiri. Aku tak menyangka bahwa aku, sang penguasa kota yang lepas tangan, akan menjadi sasaran aturan-aturan yang aku buat saat pertama kali kembali. Baiklah, sekarang kita akan bawa pergi binatang roh itu. Masa depanmu cerah, jadi lakukanlah dengan baik. Kata Ye Xuan sambil meminta binatang roh itu untuk berbalik, melewati tembok kota dan menuju ke barat. Para penjaga yang menjaga kota melihat ke arah yang dituju Ye Xuan, yang bukan merupakan arah stasiun binatang roh, tetapi mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Karena ada pelatih binatang di stasiun binatang roh yang bertanggung jawab merawat binatang roh, maka diperlukan sejumlah batu roh. Secara umum, jika sebuah karavan memiliki banyak kuda dan binatang roh, akan dibutuhkan sejumlah besar batu roh untuk menempatkan semuanya di stasiun binatang roh. Kafilah-kafilah ini akan memilih untuk menetap di ruang terbuka di samping tembok kota di luar kota. Selama mereka membersihkan area tersebut saat mereka pergi, para penjaga kota tidak akan ikut campur. Penjaga kota berpikir bahwa karena Ye Xuan membawa begitu banyak binatang roh bersamanya,
dia pasti tidak akan rela membayar begitu banyak batu roh untuk menempatkannya di stasiun binatang roh. Ye Xuan menunggangi punggung tikus tanah terkuat dan terus berjalan terhuyung-huyung ke arah barat di sepanjang tembok kota. Mo Wu mengikuti di belakang, menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan bingung, "Tuan, bukankah Anda adalah penguasa kota Liuyun? Beraninya penjaga itu menghentikan Anda? Binatang buas spiritual besar tidak diperbolehkan memasuki kota. Ini adalah aturan yang aku buat. Tentu saja aku harus mematuhinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa meminta orang lain untuk mematuhinya?" Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh. "Jadi, kemana kita akan pergi pertama? Akademi Kunpeng? Untungnya tidak ada aturan yang melarang binatang spiritual besar masuk, haha." Ye Xuan menepuk punggung binatang mall itu, memintanya untuk mempercepat langkahnya. Akademi Kunpeng adalah akademi seni bela diri dengan taman binatang buas, jadi tentu saja tidak melarang binatang buas spiritual besar untuk masuk. Binatang mall itu berlari sangat cepat, dan tak lama kemudian rombongan itu pun tiba di Akademi Kunpeng. Karena terletak di pintu keluar Ngarai Yuelong, kemungkinan besar tempat ini akan menjadi medan perang di masa mendatang. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan merencanakan Akademi Kunpeng, ia membangunnya berdasarkan kota batu, yaitu kota batu Yuelong. Kini kota batu itu telah dibangun sepenuhnya dan menjadi bagian dari kawasan Kunpeng College. Sesampainya di gerbang Universitas Kunpeng, Ye Xuan menatap gerbang universitas yang tinggi dan megah itu dan tak dapat menahan diri untuk berteriak, "Aku kembali." Kemudian, beberapa tatapan tajam datang dari tembok kota, tetapi tidak ada sorak-sorai yang terdengar. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sebagai penguasa kota Liuyun dan Master Akademi Kunpeng, dia hanya memulai, menggambar cetak biru, membuat rencana, lalu menjadi penguasa kota yang lepas tangan dan pergi selama lebih dari setahun. Namun, seseorang di keluarga Ye segera mengenali identitas Ye Xuan dan segera pergi melaporkannya. Tidak lama kemudian, Ye Qingyang dan para tetua keluarga Ye lainnya, serta Zhu Yong, berlari keluar dengan gembira, dengan wajah gembira. Ada juga banyak siswa dari Akademi Kunpeng yang berbaring di dalam pintu, melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Ye Xuan melompat dari punggung binatang mall, lalu ditarik oleh Ye Qingyang dan Zhu Yong, masing-masing di satu sisi, ke gerbang Akademi Kunpeng. "Xuan mengapa kamu tidak mengirim surat sebelum kembali?" Ye Qingyang berkata dengan khawatir. Zhu Yong menunjuk Ye Qingyang dan berkata, "Murid tertua, aku telah mencapai tahap kritis dalam penelitianku tentang pemurnian senjata baru-baru ini. Aku akan memurnikan harta karun tingkat atas Sein, tetapi aku kekurangan sumber daya mineral. Tolong bicaralah padanya dan berikan aku sejumlah sumber daya mineral lagi." "Zhu Yong tua, masih ada yang ingin kau katakan? Kaulah yang paling banyak mengonsumsi sumber daya mineral di seluruh akademi, dan kau masih menginginkannya. Mari kita bicarakan tahun depan." Ye Qingyang sekarang bertanggung jawab untuk mengelola semua urusan Akademi Kunpeng, dan sering berdebat dengan Zhu Yong tentang alokasi sumber daya mineral. "Kamu Lao Zhu Yong langsung berpura-pura marah. Ye Xuan segera menghibur mereka berdua, "Jangan khawatir, kota Liuyun akan segera memiliki tampilan baru, dan kalian dapat menggunakan endapan mineral sebanyak yang kalian inginkan. Jangan khawatir. Masih murid tertuaku yang punya solusinya, Zhu Yong bergumam pada Ye Qingyang. Dua orang yang usianya lebih dari 120 tahun itu malah berkelahi layaknya anak-anak. Setelah mengalahkan semua binatang mall, Ye Xuan memanggil semua tetua keluarga, eksekutif akademi, dan pembela kota Su Maosheng ke ruang pertemuan Akademi Kunpeng. "Pertama, saya bertanya tentang perkembangan kota Liuyun. Selama setahun terakhir, Su Maosheng telah mengembangkan kota Liuyun sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh Ye Xuan, dan telah terlibat secara pribadi dalam semua hal, baik besar maupun kecil. Meskipun kepulangan Ye Xuan kali ini tiba-tiba dan dia tidak siap, dia mampu menjawab pertanyaan apapun dengan cepat." Su Maosheng sekarang mengagumi Ye Xuan dengan sepenuh hatinya. Setahun yang lalu, dia hanyalah seorang pembela kota perbatasan kecil tingkat pertama, dan dia pikir ini akan menjadi hidupnya. "Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan dapat menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri sebuah kota tingkat pertama berkembang menjadi kota tingkat ketiga hanya dalam tempo 1 tahun, dan guratan samar-samar dari garis besar kota yang megah pun mulai muncul." Menyaksikan lahirnya kota megah di hadapannya, rasa bangga yang tak terlukiskan. Su Maosheng berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan ini. Bagaimana perkembangan perluasan kota Liuyun? Terima kasih kepada penguasa kota yang telah menemukan 600.000 sumber daya budidaya setiap tahun, kota Liuyun telah diperluas 6 kali tahun ini, dan tanah luar kota telah dikoordinasikan terlebih dahulu, sehingga perluasan berjalan sangat lancar. Sekarang luas kota Liuyun telah 10 kali lipat dari tahun lalu. Perluasan ketujuh saat ini sedang direncanakan, dan kali ini rencana perluasannya adalah sepertiga dari luas kota yang ada. Su Maosheng menjawab dengan hormat. Ye Xuan memikirkannya sejenak dan berkata,
ubah rencananya dan perluas 3 kali secara langsung. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir membelalakkan matanya. Jika kota Liuyun masih merupakan kota tingkat pertama, selama ada cukup sumber daya, memperluasnya 3 kali lipat bukanlah hal yang terlalu berlebihan. Namun kini kota Liuyun telah mencapai skala kota tingkat ketiga. Tembok kota itu panjangnya 30 mil dan meliputi area seluas 300.000 hektar. Ini sudah merupakan kota yang sangat besar. Tidak terbayangkan untuk memperluasnya 3 kali sekaligus. Tuan kota, rencana perluasan 3 kali lipat jauh melampaui area yang dibutuhkan kota Liuyun. Bahkan kota tingkat 4 tidak membutuhkan kota sebesar itu. Su Maosheng khawatir Ye Xuan membuat keputusan itu secara impulsif, jadi dia segera membujuknya. Petugas dari Departemen Pendaftaran Rumah Tangga juga buru-buru memberitahu Tuan Kota, kota Liuyun sekarang berpenduduk lebih dari 376.000 jiwa. Ukuran kota Liuyun saat ini hanya dapat menampung batas atas 600.000 orang. Setelah mencapai 600.000 jiwa, kota ini akan menjadi padat, tetapi masih dapat menampung lebih banyak orang. Jika wilayah kota diperluas 3 kali lipat, maka kita membutuhkan setidaknya 1 juta orang untuk menjaga kemakmuran kota. Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk kota Liuyun, dibutuhkan setidaknya 30 tahun untuk mencapainya. Namun, skala kota Liuyun saat ini mendekati skala kota tingkat ketiga, dan laju pertumbuhan penduduk melambat dengan cepat. Diperkirakan populasi akan berhenti tumbuh setelah mencapai 500.000 jiwa. Menurut statistik populasi kota-kota besar di Jiangsu, populasi kota tingkat ketiga berkisar antara 300.000 hingga 600.000 jiwa. Oleh karena itu, apakah kota Liuyun perlu diperluas masih dalam pembahasan. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, kota Liuyun tidak perlu diperluas dalam waktu 100 tahun. Kepala Departemen Pendaftaran Rumah Tangga akhirnya menyimpulkan bahwa kota Liuyun tidak perlu diperluas untuk saat ini. Jelaslah bahwa kepala pejabat Departemen Pendaftaran Rumah Tangga telah melakukan penyelidikan serius. Kota-kota tingkat ketiga di benua Kyushu memang berskala seperti ini. Kota-kota tingkat ketiga hanya dapat menampung skala sebesar itu, dan bahkan jika diperluas, sulit untuk menarik lebih banyak penduduk. Su Maosheng juga mengambil alih pembicaraan dan berkata, selain itu, kota Liuyun masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan kota-kota tingkat ketiga lainnya. Meskipun ada hasil sumber daya tingkat ketiga, namun terbatas pada ramuan. Daerah di sekitar kota Liuyun masih sepi. Kota ini telah mencapai batas untuk dapat berkembang ke skala kota tingkat ketiga. Mengenai perluasan ketujuh, saya telah membahasnya dengan pejabat dari berbagai departemen selama lebih dari sebulan, dan kami belum memutuskan apakah akan memperluasnya. Ye Xuan tidak marah setelah mendengar begitu banyak pendapat yang berbeda. Karena ini adalah sebuah pertemuan, pendapat yang berbeda tentu saja diperlukan. Proses diskusi adalah proses mengajukan pertanyaan dan memecahkan masalah. Ye Xuan sangat senang melihat diskusi yang begitu hangat. Setelah mendengarkan pendapat semua orang, Ye Xuan menyimpulkan saya mengerti situasinya. Tujuan saya adalah mengembangkan kota Liuyun menjadi kota tingkat keempat dalam waktu 1 tahun, jadi semua rencana harus dilaksanakan sesuai dengan kota tingkat keempat. Semua orang kembali dan kumpulkan informasi terlebih dahulu, lalu bahas bersama dalam 3 hari untuk mengajukan masalah dan menyelesaikannya. Kota tingkat 4. Ketika semua orang mendengar goal ini, mereka semua tercengang, lalu mereka bubar sambil berdiskusi, dan kembali memikirkan kemungkinan kota Liuyun berkembang menjadi kota tingkat keempat. Untuk mengembangkan kota tingkat 1 menjadi kota tingkat 3, yang perlu Anda lakukan hanyalah menginvestasikan sumber daya. Namun, jika Anda ingin mengembangkan kota tingkat 3 menjadi kota tingkat 4, Anda tidak bisa hanya menginvestasikan sumber daya. 3 hari kemudian, kursi roda kayu yang didorong oleh seorang pelayan perlahan memasuki kota Liuyun. Orang yang duduk di kursi roda itu tentu saja Fang Qiangqiao. Saat Fang Qiangqiao memasuki kota Liuyun, matanya tiba-tiba berbinar. Bawahan yang mendorong kursi roda itu terkejut dan berkata, "Jenderal, kota ini terlalu bersih, bukan? Tampaknya lebih bersih daripada ibu kota kekaisaran." Fang Qiangqiao merasakan hal yang sama. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran selama beberapa dekade terakhir dan telah melihat sedikitnya 800 kota, tetapi dia belum pernah melihat kota yang begitu rapi dan bersih. Di kota-kota yang pernah dilihatnya sebelumnya, bahkan kota tingkat ketiga dan keempat, bagian dalam kota tidak bisa begitu bersih. Di kota-kota yang padat penduduk, pembuangan limbah dan sampah sama sekali tidak dapat dihindari. Bahkan jika saluran pembuangan limbah digali, saluran tersebut seringkali terbuka ke udara. Bahkan jika lempengan batu diletakkan di saluran, bau tetap dapat tercium. Namun, kota Liuyun benar-benar berbeda. Jalanannya sangat bersih, tidak ada limbah atau selokan sama sekali, dan tidak ada bau sama sekali. Fang Qiangqiao sedikit memperluas indera spiritualnya dan segera tahu apa yang sedang terjadi.
Ternyata ada saluran pembuangan limbah di bawah tanah. Ini bukan pertama kalinya Fang Qianqiao melihat saluran pembuangan limbah bawah tanah. Faktanya, kota-kota bagian dalam kota Chaohua dan kota Tianxiao sudah memiliki saluran pembuangan limbah bawah tanah, tetapi itu terjadi setelah kota-kota bagian dalam berkembang ke tingkat yang sangat makmur. Sistem pembuangan limbah dibangun di bawah tanah dengan kemampuan prajurit yang memiliki atribut bumi. Sumber daya yang dikonsumsi sangat besar, dan hanya 10 kota besar di Kyushu, seperti kota Chaohua dan kota Tianxiao, yang mampu membelinya. Bantu aku berdiri. Fang Qianqiao berdiri dan berjalan perlahan di kota Liuyun. Kemanapun dia pergi, dia dapat menemukan perbedaan antara kota ini dan kota-kota lain di Jeoshu. Akhirnya, sebuah pemikiran perlahan muncul di benak saya, ini adalah kota yang sejak awal direncanakan untuk dibangun menjadi kota yang kuat di 9 provinsi. Seberapa besar ambisi yang dibutuhkan untuk melakukan ini di daerah terpencil seperti itu? Pada pagi hari ketiga, Ye Xuan sekali lagi mengumpulkan pejabat di semua tingkatan kota Liuyun untuk membahas masalah tersebut. Ketika Ye Xuan hendak pergi ke rumah tuan kota, dia menerima surat dari Fang Qianqiao. Dia mengetahui bahwa Fang Qianqiao telah tiba kemarin, jadi dia bergegas menyambutnya. Keduanya bertemu di kota. Keduanya berpikiran jernih. Saling tersenyum sudah cukup tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah menyapa, Ye Xuan mendorong Fang Qianqiao untuk pergi ke rumah tuan kota. Setelah memperkenalkan identitas Fang Qianqiao secara singkat, pertemuan resmi dimulai. Setelah 3 hari mengumpulkan informasi, Su Maosheng merasa bahwa rencana perluasan Ye Xuan terlalu tiba-tiba, dan berkata, "Tuan kota, bukankah rencana ini terlalu maju? Kota Liuyun masih jauh dari memenuhi standar kota tingkat keempat. Beritahu kami apa yang menurut Anda kurang dari kota Liuyun yang membuatnya tidak dapat berkembang menjadi kota tingkat 4, dan kami akan menyelesaikannya satu persatu." Sebenarnya, tujuan Ye Xuan tidak sesederhana kota tingkat keempat, tetapi pengembangan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Pertama, ia harus menemukan kota tingkat keempat dan kemudian mencari peluang pengembangan baru. Ketika semua orang yang hadir mendengar bahwa rencana Ye Xuan adalah mengembangkan kota Liuyun menjadi kota tingkat keempat, ekspresi mereka agak rumit. Su Maosheng adalah orang pertama yang berbicara, "Tuan kota, lokasi geografis kota Liuyun tidak bagus. Kota ini terletak di persimpangan Dongluzu, Nanhuangzu, dan Longyuanzu. Selain itu, medannya curam dan tidak ada lalu lintas dengan kota-kota di sekitarnya. Kota tingkat ketiga sudah menjadi batasnya." Kepala Departemen Pendaftaran Rumah Tangga melanjutkan, "Tuan kota, seperti yang dikatakan oleh pengawal kota, fitur penting dari kota level 4 adalah transportasi. Melihat kota-kota besar di benua Jeoshu, masing-masing kota memiliki jaringan transportasi yang luas, menghubungkan kota-kota dalam radius 1000 mil untuk membentuk jaringan yang besar. Hanya dengan skala seperti itu kota level 4 dapat dibentuk. Jika ini tidak dapat dicapai, sama sekali tidak mungkin untuk mengembangkan kota besar dengan populasi 1 juta. Ini memang benar, kota Liuyun berada dalam posisi yang sangat sulit. Di sebelah selatan adalah Nanhuangzu, yang sepi dan tidak berpenghuni. Di sebelah barat daya adalah prefektur Longyuan, dan berjarak 1000 mil dari pangkalan Angkatan Darat Longyuan, kota Tufang. Meskipun ada beberapa orang yang tinggal di sekitar kota Tufang, kota itu masih sepi. Selain itu, jalan dari kota Liuyun ke kota Tufang terjal dan sulit dilalui. Saat mengangkut perbekalan, tentara Longyuan lebih suka mengambil jalan memutar melalui Nanhuangzu daripada melalui kota Liuyun. Ini menunjukkan betapa sulitnya jalan pegunungan sepanjang 1000 mil ini untuk dilalui. Satu-satunya transportasi di kota Liuyun adalah ke arah timur menuju kota Hongbo. Mustahil untuk mengembangkan lokasi terpencil seperti itu menjadi kota yang kuat. Di ruang pertemuan Istana Tuan Kota, ada peta regional kota Liuyun yang tergantung di dinding. Su Maosheng menganalisis lokasi geografis kota Liuyun dan akhirnya menyimpulkan kesulitan yang menghalangi kota Liuyun berkembang menjadi kota tingkat keempat. Masalah pertama adalah transportasi. Ciri utama kota level 4 adalah jumlah penduduk 1 juta jiwa dan kota pinggiran yang makmur. Melihat semua kota level 4 di Jeoshu, semuanya memiliki transportasi yang nyaman. Kota Liuyun tidak memiliki kondisi untuk berkembang menjadi kota level 4 dalam hal ini. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan merasa bahwa analisisnya sangat teliti. Dia memandang semua orang dan bertanya, "Analisis penjaga kota bagus. Siapa yang punya solusi?" Orang-orang di semua tingkatan istana tuan kota saling memandang dan berbisik, bagaimana ini bisa diselesaikan. Ini adalah kondisi kota awan terapung. Benar sekali. Di sebelah timur kota Liuyun terdapat pegunungan Panlong, di sebelah selatan terdapat Nanhuangzu, di sebelah utara terdapat gurun pasir sepanjang 300 mil, dan di sebelah barat terdapat kota Hongbo. Kota Hongbo hanyalah kota tingkat ketiga. Dengan lokasi geografisnya, mustahil untuk berkembang menjadi kota tingkat ketiga. Bagaimana kita bisa melakukannya?
Setelah berdiskusi cukup lama, semua orang tidak dapat menemukan solusi, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Hanya Fang Qianqiao yang duduk dengan tenang di samping, tidak ada kesedihan di wajahnya, melainkan ekspresi percaya diri. Akan tetapi, bukan dia yang mengemukakan solusinya, melainkan dia yang berdiskusi dengan Ye Xuan tentang situasi di sekitar kota Liuyun sambil minum dan mengobrol di rumah Jenderal Dewa, dan mengetahui bahwa Ye Xuan telah menemukan solusinya. Ye Xuan menunggu sampai yang lain selesai berdiskusi, lalu berdiri dan bertanya, apakah ada yang punya solusi? Tuan kota, bawahanmu tidak kompeten dan tidak dapat memikirkan solusi. Semua orang menjawab sambil mendesah. Baiklah, biar aku beritahu solusinya. Ye Xuan berjalan ke peta di dinding, menggambar garis dari kota Liuyun ke prefektur Longyuan, dan berkata dengan keras, bangun kanal besar di sini untuk menghubungkan kota Liuyun dan prefektur Longyuan. Kanal, semua orang saling berpandangan dengan terkejut. Karena adanya kekuatan luar biasa di benua Kyushu, orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia memiliki banyak solusi untuk transportasi, seperti kapal terbang dan susunan teleportasi. Di dunia ini, kelompok yang memiliki kemampuan menggali kanal dapat menggunakan perahu terbang atau binatang terbang yang kuat. Mereka yang perlu menggunakan transportasi air adalah orang-orang biasa, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggali kanal. Oleh karena itu, tidak ada preseden untuk menggali terusan di Kyushu. Anda tidak salah dengar, itu kanal. Ye Xuan menunjuk ke peta dan terus menjelaskan dimulai dari Sungai Lushui, 500 mil di utara kota Liuyun, alihkan Sungai Lushui ke selatan, dan gali sepanjang kota Liuyun, lalu belok ke barat daya, masuk ke prefektur Longyuan, dan terus ke kota Tufang. Ini adalah bagian pertama kanal. Setelah selesai, terus gali kanal ke selatan hingga mencapai kelompok danau terbesar di prefektur Longyuan, Danau Longs. Panggilan. Setelah mendengar rencana ini, semua orang yang hadir menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan beberapa bahkan ketakutan. Proyek ini terlalu besar dan terlalu menakutkan. Dimulai dari Lushui, sungai terbesar di Dongluzu, kanal sepanjang 1.500 mil harus digali untuk mencapai Longyuanzu. Ini bukan akhir. Mereka harus terus menggali bagian kedua kanal, sampai ke Danau Longs di prefektur Longyuan. Total jaraknya lebih dari 5.000 mil. Menggali kanal sepanjang 5.000 mil sungguh tak terbayangkan. Namun, rencana yang dapat membuat orang-orang ini pingsan belum disebutkan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Fang Qianqiao yang tahu sesuatu. Tujuan Ye Xuan bukan hanya kanal sepanjang 5.000 mil ini, ada juga bagian ketiga, yaitu dari Danau Longs hingga Laut Meteorit. Setelah kanal ini selesai dibangun, panjangnya akan mencapai 13.000 mil. Kanal ini akan dimulai dari Dongluzu, menyeberangi Longyuanzu, dan mencapai Laut Meteorit. Rencana untuk terusan besar ini benar-benar mengerikan. Rencana ini hanya akan mengubah lanskap Kyushu. Namun, Ye Xuan hanya mengatakan 2 paragraf pertama dan menyimpan paragraf terakhir untuk sementara waktu. Itu adalah rencana jangka panjang, dan mengatakannya sekarang hanya akan menyebabkan kepanikan di antara beberapa ras roh di negara bagian Longyuan. Ketika Fang Qianqiao berada di rumah Jenderal Dewa, dia juga sangat terkejut ketika mendengar tentang proyek kanal besar untuk pertama kalinya. Setelah kanal besar ini selesai dibangun, kendali umat manusia akan meluas ke setiap sudut provinsi Longyuan. Demi rencana besar ini, Fang Qianqiao mengabaikan kondisi kakinya dan bergegas ke kota Liuyun, hanya untuk melihat apakah kota kecil yang dulunya terpencil ini mampu menanggung prestasi yang luar biasa seperti itu. Saat Fang Qianqiao melangkah ke kota Liuyun, dia sudah memiliki jawabannya. Ini bukan kota perbatasan biasa, tata letaknya jauh melampaui kota manapun yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Pada saat itu, dia merasakan firasat samar bahwa sebuah kota besar akan segera berdiri di tanah Jeushu, menjulang tinggi di atas kota manapun, dan memperluas kendali umat manusia hingga ke Longyuanzu. Biarkan tanah yang telah lama hilang ini kembali ke pelukan umat manusia. Di ruang rapat, semua personel di semua tingkatan istana tuan kota terlibat dalam diskusi yang hangat. Sebagian orang berpendapat bahwa rencana itu terlalu besar dan tidak dapat dilaksanakan sendiri. Beberapa orang emosional dan ingin mencapai prestasi ini. Jika tidak ada seorang pun yang maju untuk mengambil keputusan, rencana besar ini pasti akan terus diperdebatkan, dan kesimpulannya mungkin tidak akan tercapai bahkan setelah 10 atau 8 tahun. Namun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Ye Xuan menyukai dunia ini. Selama dia membuat keputusannya sendiri, dia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Perintah dari Tuan Kota, proyek kanal ini resmi diluncurkan mulai saat ini. Kalian tidak perlu berdebat apakah rencana ini layak atau tidak. Yang perlu kalian lakukan adalah mencari tahu bagaimana membuat proyek kanal ini sukses. Yang kuat dihormati dan tidak ada seorang pun yang berhak melawan. Diskusi di ruang rapat segera menjadi tenang.
Mari kita mulai membahas cara melaksanakan rencana kanal. Ajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki dan kita akan menyelesaikannya satu persatu. Setelah melihat semua orang sudah tenang, Yesuan mulai memimpin jalannya rapat. Su Maosheng adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan Tuan Kota, saya belum pernah mendengar proyek sebesar ini seperti penggalian kanal. Namun, saya memperkirakan bahwa proyek ini akan menghabiskan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Jangan bicara tentang keseluruhan kanal, mari kita bicara tentang bagian pertama dari kanal sepanjang 1.500 mil. Saya khawatir akan memakan waktu setidaknya 10 atau 8 tahun untuk menyelesaikannya. Tidak akan memakan waktu lama, dan tidak akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Yesuan melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada yang tahu tentang pengalihan sungai salju di kota Longxiang? Kota Liuyun terletak di daerah perbatasan yang terpencil. Beberapa orang telah mendengar kejadian ini, tetapi tidak banyak yang mengetahui detailnya. Fang Qiangqiao melihat bahwa tidak seorang pun yang hadir memahami hal ini, jadi dia memutar kursi rodanya dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Biar saya jelaskan. Sungai salju dialihkan, dan keseluruhan panjangnya 30 mil. Butuh 100 tikus pasir dan 1 hari untuk mengalihkan sungai. Dan 100 tikus pasir itu telah dibawa kembali ke kota Liuyun oleh penguasa kota Anda. 30 mil, butuh waktu 1 hari. Lalu 1.500 mil, bukankah hanya butuh waktu 50 hari? Mendengar jawaban ini, seseorang langsung berseru. Yesuan mengulurkan tangannya dan mengetuk peta, sambil berkata, tidak perlu menggali sejauh 1.500 mil. Ada banyak jurang yang dalam di jalan dari kota Liuyun ke prefektur Longyuan. Selama jurang yang dalam ini dibuka, panjang sebenarnya yang perlu digali dapat dipersingkat sepertiga. Sebenarnya, ada perbedaan besar antara mengalihkan sungai Snowy dan menggali kanal. Pengalihan sungai Jixue lebih mendesak. Yang perlu dilakukan hanya membuka alur sungai. Tidak perlu membersihkan alur sungai. Selain itu, alur sungai-sungai Jixue sempit, sehingga memungkinkan untuk menggali 30 mil sehari. Jika sebuah kanal akan digali, alur sungai perlu diperlebar dan dasar sungai perlu dibersihkan, yang akan memperlambat prosesnya. Namun, Yesuan telah mempertimbangkan semua ini. Bahkan jika lebih lambat, ia masih dapat menggali kanal sepanjang 1.500 mil dari kota Liuyun ke prefektur Longyuan dalam waktu 3 bulan. Setelah rencana kanal diselesaikan, banyak pertanyaan lain yang muncul. Tuan Kota, penggalian kanal pasti akan mengubah lingkungan perairan sungai Lushui, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kekeringan. Jika kanal kita menyebabkan sungai Lushui yang asli di hilir mengering, saya khawatir kita akan menjadi sasaran kritik publik. Seorang diaken dari Biro Konservasi Air bertanya. Saya sudah mempertimbangkan situasi ini, dan solusinya tidak sulit. Kita dapat membangun bendungan di berbagai bagian kanal untuk menyimpan air. Selain itu, anak sungai dari sungai lain dapat dialirkan ke kanal, yang pada akhirnya tidak akan mengubah lingkungan Lushui. Yesuan menjawab. Segala hal mengenai pembangunan kanal dibahas, dan diputuskan bahwa kanal akan digali dalam 3 hari. Berikutnya, isu-isu utama pembangunan kota Liuyun diangkat satu demi satu. Yesuan memberikan solusi satu per satu. Gayanya dalam melakukan sesuatu sangat unik, tetapi dia mampu menyelesaikan masalah dengan akurat setiap saat. Bersamaan dengan diputuskannya pembangunan kanal, rencana perluasan 3 kali lipat kota Liuyun juga ditetapkan. Namun, rencana perluasan ini dilaksanakan dalam 3 tahap, dan kemajuan perluasan disesuaikan dengan kecepatan pembangunan kota Liuyun. Berikutnya, Departemen Pendaftaran Rumah Tangga mengangkat masalah pertumbuhan penduduk. Tuan Kota, meskipun proyek kanal dapat menyelesaikan masalah lalu lintas kota Liuyun, pertumbuhan penduduk tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk kota Liuyun saat ini, akan sulit untuk mencapai 1 juta orang dalam waktu 10 tahun. Masalah ini telah didiskusikan dengan Fang Qiangqiao sebelumnya, dan Yesuan langsung memberikan solusinya pertama. Mulai bulan depan, kota Liuyun akan secara resmi menjual ramuan seni bela diri dan memulai proses pengembangan menjadi kota tingkat keempat. Kedua, mengumumkan kepada dunia luar bahwa tingkat alkimia Akademi Kunpeng telah ditingkatkan ke tingkat seni bela diri, dan merekrut siswa dari seluruh benua. Tidak diperlukan latar belakang keluarga, tidak diperlukan biaya, dan siswa dapat bekerja dan belajar selama proses berlangsung. Ketiga, dalam yurisdiksi kota Liuyun, petani yang direlokasi akan dialokasikan lahan pertanian, dan lahan pertanian di seluruh wilayah akan dibebaskan dari pajak selama 10 tahun. Ketika 3 perintah wali kota keluar, semua orang tercengang. Beberapa orang terkejut bahwa kota Liuyun akan memproduksi ramuan kelas 4, yang merupakan sumber daya kultivasi yang hanya perlu digunakan oleh seniman bela diri yang kuat. Beberapa orang terkejut dengan pasal terakhir, yang menyatakan bahwa semua lahan pertanian dibebaskan dari pajak. Keputusan ini terlalu mengerikan. Hal ini memiliki daya tarik yang fatal bagi para petani yang menggantungkan hidup dari bertani.
Begitu keputusan ini dikeluarkan, para petani yang dapat pindah dalam radius 1000 mil akan ingin pindah ke sini. Namun pada saat yang sama, begitu keputusan ini dikeluarkan, itu berarti bahwa rumah tuan kota hampir tidak akan memiliki pendapatan pajak dalam 10 tahun ke depan, dan konsekuensinya akan lebih mengerikan. Tuan kota, jika kita membebaskan pajak selama 10 tahun, kota Liuyun tidak akan memiliki pendapatan. Kita juga harus menggali kanal dan memperluas kota. Kota Liuyun akan runtuh dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah masalah perspektif. Sebenarnya, ide awal Yesuan adalah untuk tidak pernah memungut pajak atas lahan pertanian. Di kota yang makmur dan megah, pajak tanah pertanian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pajak komersial. Yang lebih mengerikan daripada pajak komersial adalah bahwa kota Liuyun sebenarnya berada di jalur perdagangan kafilah semua ras, tetapi jalannya sulit dilalui, sehingga jalur perdagangannya berputar ke Nanhuangsu. Selama kanal digali dan dermaga dibangun di kota Liuyun, rute perdagangan semua ras pasti akan melewati kota Liuyun. Saat itu, pendapatan dari dermaga saja sudah cukup untuk mendukung kota yang kuat. Itu hanya pajak kecil untuk lahan pertanian. Agar pertumbuhan populasi dapat berjalan cepat, tidak apa-apa untuk membebaskannya selamanya. Namun, Yesuan tidak secara langsung mengeluarkan dekrit bahwa pajak tanah pertanian tidak akan pernah dikenakan lagi, karena orang-orang di dinasti Zhou Agung telah membayar pajak selama puluhan juta tahun. Tiba-tiba ketika mereka mendengar bahwa mereka tidak perlu lagi membayar pajak tanah pertanian, reaksi pertama mereka pasti bukan kegembiraan, tetapi kepanikan. Tentu saja, jika kota Liuyun ingin mulai memperluas dan membangun dermaga pada saat yang sama, dana yang dibutuhkan sangat besar, dan sejumlah besar dana harus diperoleh terlebih dahulu. Yesuan terus mengeluarkan dekrit direncanakan untuk membangun dermaga kanal 10 mil di selatan kota, mengalokasikan 100.000 hektar tanah, dan merencanakan gudang dan area komersial secara proporsional. Semua tanah regional akan dilelang secara terbuka dan diumumkan ke seluruh dinasti Zhou besar. Selama Anda adalah keluarga di dinasti Zhou besar, Anda dapat menawar, dan tidak ada batasan harga atas. Ketika ketetapan ini dikeluarkan, sebagian orang terlihat kebingungan, sebagian lagi langsung mengerti maknanya, namun tidak banyak yang benar-benar mengetahui sejauh mana manfaat yang terkandung. Fang Qiangqiao belum pernah mendengar Yesuan membicarakan hal ini sebelumnya. Ketika dia mendengarnya dan memikirkannya dengan saksama, matanya membelalak. Setelah mendengar tentang rencana pelelangan tanah dermaga, Su Maosheng merasa sedikit lega dan berkata, "Tuan kota, metode pelelangan tanah dermaga ini bagus. Dengan cara ini, tidak termasuk biaya penggalian kanal untuk binatang gunung, kita seharusnya bisa mendapatkan kembali sebagian besar uangnya. Dapatkan kembali sebagian besar biaya penggalian kanal." Yesuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin. Setelah dermaga dibangun, banyak gudang dan toko pasti akan dibangun di sekitarnya. Pasti banyak keluarga yang mau membeli tanah di sana, kata Su Maosheng sambil mengerutkan kening. Fang Qiangqiao melihat bahwa semua orang yang hadir sedikit bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalian mungkin belum mengetahuinya. Dalam hal jarak garis lurus, kota Liuyun berada di jalur perdagangan 10.000 ras, tetapi karena jalur tersebut membentang ke selatan, jalur perdagangan 10.000 ras akan berputar ke negara bagian gurun selatan. Selama kanal tersebut selesai, kota Liuyun pasti akan menjadi kota baru yang sedang naik daun di jalur perdagangan 10.000 ras. Nilai dermaga kota Liuyun, haha." Tertawa terbahak-bahak, maksudnya jelas dengan sendirinya. Ketika Su Maosheng dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka membelalak dan mereka segera menyadari nilai mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dermaga kanal, rute yang wajib dilewati semua rute perdagangan. Fang Qiangqiao melihat reaksi orang banyak, tersenyum puas, dan melanjutkan, "Apakah kalian tahu betapa mengerikannya penguasa kota kalian? Selama rencana kanal dan pelelangan tanah dermaga dipublikasikan pada saat yang sama, belum lagi keluarga-keluarga di kota Liuyun yang ingin membelinya, saya khawatir 10 keluarga seni bela diri utama di ibu kota dinasti Zhou besar akan campur tangan. Saat itu, saya khawatir udang-udang kecil di kota Liuyun sekarang tidak akan dapat membelinya di satu toko pun." Mengerikan, sungguh mengerikan. Pada saat ini, Su Maosheng akhirnya menyadari kengerian ini. Asalkan kanal itu rampung, dermaga kanal di kota Liuyun tentu akan sangat bernilai dan pasti akan menarik tawaran dari orang-orang berkuasa di Zhou Agung. Pada saat itu, harga 100.000 hektar tanah di sekitar terminal kanal pasti akan naik ke angka yang sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Fang Qiangqiao, keluarga seni bela diri di kota Liuyun mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk menawar. Pada saat ini, mata Su Maosheng berubah ketika dia melihat Yesuan. Dermaga kanal, yang bahkan belum mulai dibangun, tetapi baru diusulkan sebagai sebuah rencana, telah memperlihatkan kemampuannya yang mengerikan untuk menghasilkan uang.
Su Maosheng dengan hati-hati mengingat setiap dekrit yang diumumkan oleh Ye Xuan hari ini dan menemukan bahwa setiap dekrit memiliki fungsi yang unik. Bebaskan lahan pertanian dari pajak untuk menarik masyarakat umum. Akademi Kunpeng mengumumkan bahwa kekuatan alkimianya telah ditingkatkan ke tingkat master seni bela diri, dan merekrut siswa dari seluruh benua untuk menarik para alkemis dan prajurit. Terakhir, rencana dermaga kanal secara langsung menarik perhatian semua keluarga besar Zhou Agung. Gelombang ini dimaksudkan untuk mendorong kota Liuyun langsung ke tahta kota yang kuat. 520